Video ini adalah lanjutan pembahasan soal sebelumnya. Kalian bisa cek soal sebelumnya di pojok kanan atas. Sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Soal nomor 15. Pada upacara bendera rutin di instansi Anda, ada seorang ASN yang enggan mengikuti upacara dengan alasan tidak mau mengagung-agungkan simbol negara secara berlebihan. Sikapnya itu mulai diketahui rekan-rekan lain dan menimbulkan bisik-bisik bahwa ia kurang nasionalis. Hal ini berpotensi mengganggu kekompakan dan citra korps ASN di mata publik. Sebagai atasan langsungnya, bagaimana Anda menanggapi situasi ini? A. Mengadakan dialog untuk memahami alasan sikapnya, lalu menjelaskan makna upacara sebagai wujud penghormatan perjuangan bangsa dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan. B. Memberikan teguran tertulis resmi karena ia telah melalaikan kewajiban mengikuti upacara, yang merupakan bagian disiplin ASN sesuai aturan. C. Membiarkan saja selama kinerjanya baik keikutsertaan upacara tidak perlu dipaksakan karena setiap orang punya cara sendiri mencintai negara. D. Mengangkat isu ini dalam rapat dan menyindir perilaku tidak ikut upacara sebagai contoh buruk, agar ia merasa malu dan kemudian berubah. E. Meminta rekan-rekan lain untuk tidak terlalu mempersoalkan hal tersebut demi menghindari konflik. Sambil diam-diam mengamati apakah sikap ASN itu memengaruhi pekerjaan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengadakan dialog untuk memahami alasan sikapnya, lalu menjelaskan makna upacara sebagai wujud penghormatan perjuangan bangsa dan menjunjung nilai-nilai kebangsaan. Karena, dengan dialog pribadi, Anda bersikap peduli namun tegas. Memahami alasan menunjukkan empati, lalu memberikan penjelasan tentang makna kebangsaan dan kewajiban ASN menunjukkan Anda menjaga persatuan dan wibawa korps ASN. Pendekatan persuasif ini diharapkan membuatnya sadar tanpa menimbulkan permusuhan. Soal nomor 16. Anda adalah seorang supervisor. Salah satu anggota tim Anda belakangan sering terlambat dan tampak tidak fokus. Setelah Anda ajak bicara empat mata, ia mengaku sedang memiliki masalah keluarga. Orang tuanya sakit keras dan ia harus mengurus sepulang kerja, sehingga kurang tidur. Akibatnya, kinerjanya menurun. Apa yang akan Anda lakukan sebagai atasan? A. Memberikan teguran resmi karena bagaimanapun juga disiplin kerja harus ditegakkan terlepas dari masalah pribadi yang dihadapi. B. Memberikan keringanan jadwal atau beban kerja sementara waktu, serta menawarkan bantuan misalnya mengizinkan cuti atau fleksibilitas jam kerja agar ia bisa mengurus keluarganya. C. Mendengarkan ceritanya tapi tetap menegaskan bahwa tugas kantor tidak boleh diabaikan menyarankan dia untuk mencari pembantu atau anggota keluarga lain yang bisa membantu urusan pribadi. D. Mengumpulkan tim dan menginformasikan kondisi rekan tersebut, dengan izinnya, lalu mengajak anggota tim lain membantu mengambil alih sebagian tugasnya untuk sementara waktu. E. Memberikan saran supaya ia lebih profesional dengan memisahkan urusan pribadi dan pekerjaan, karena banyak orang juga punya masalah pribadi tapi tetap bekerja baik. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah B. Memberikan keringanan jadwal atau beban kerja sementara waktu, serta menawarkan bantuan misalnya mengizinkan cuti atau fleksibilitas jam kerja agar ia bisa mengurus keluarganya. Karena, dengan memberikan keringanan dan fleksibilitas, Anda menunjukkan empati dan dukungan konkret. Ini membantu bawahan mengatasi masa sulit tanpa meninggalkan tanggung jawab sepenuhnya. Sikap ini sejalan dengan prinsip peduli sesama dan membangun loyalitas serta kepercayaan bawahan kepada Anda. Soal nomor 17. Anda bertugas di loket pelayanan masyarakat. Seorang warga datang dengan raut wajah kesal karena pengajuan izinnya terhambat aturan baru yang mengharuskan dokumen tambahan. Warga tersebut berbicara dengan nada tinggi dan menyampaikan kekesalannya bahwa prosedur berbelit-belit. Bagaimana Anda menyikapi warga yang sedang marah tersebut? A. Menjelaskan dengan tenang dan sopan bahwa aturan tersebut berlaku untuk semua demi kebaikan bersama, sambil meyakinkan bahwa Anda akan membantu proses pengajuannya setelah dokumen lengkap. B. Meminta warga tersebut untuk tenang dulu dan mempersilakannya duduk jika ia terus marah. Anda beri peringatan akan memanggil satpam karena mengganggu ketertiban layanan. C. Tetap melayani namun membalas dengan nada tegas bahwa prosedur sudah aturan baku, bukan Anda yang membuat, sehingga dia harus mematuhi kalau mau urusannya selesai. D. Meminta maaf atas ketidaknyamanannya, mendengarkan keluhannya, lalu menawarkan bantuan. E. Mengabaikan emosinya dan tetap melayaninya secara normal. Karena bagaimanapun emosi warga bukan urusan Anda, yang penting Anda memberikan informasi yang diperlukan. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Meminta maaf atas ketidaknyamanannya, mendengarkan keluhannya, lalu menawarkan bantuan. Karena, meminta maaf atas ketidaknyamanan, walau bukan kesalahan pribadi Anda, menunjukkan empati tulus. Mendengarkan keluhan dulu membuat warga merasa dihargai perasaannya. Lalu menawarkan bantuan konkret menunjukkan Anda benar-benar peduli menyelesaikan masalahnya. Sikap ini biasanya efektif meredakan emosi warga. Soal nomor 18. Seorang pegawai muda dari luar daerah baru saja bergabung di kantor Anda. Sudah sebulan ia bekerja,
Namun tanpa masih kesulitan beradaptasi, ia sering makan siang sendirian dan pendiam. Anda menduga ia merasa terasing karena jauh dari keluarga dan lingkungan baru. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengajak pegawai muda tersebut mengobrol santai dan menawarkan bantuan jika ia butuh informasi atau sekadar teman diskusi. B. Memberinya banyak tugas lapangan agar ia sibuk dan tidak terlalu memikirkan rasa rindunya pada kampung halaman. C. Membiarkannya sendiri dulu. Mungkin dia tipe introvert yang nyaman sendiri, nanti lama-lama juga akan terbiasa dengan sendirinya. D. Mengusulkan program badi pendamping kepada atasan, di mana setiap pegawai baru diberi pendamping dari pegawai lama untuk membantu orientasi dan sosialisasi. E. Mengenalkannya dengan komunitas atau paguyuban orang-orang dari daerah asal yang mungkin ada di kota tersebut, agar ia merasa memiliki keluarga kedua. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Mengajak pegawai muda tersebut mengobrol santai dan menawarkan bantuan jika ia butuh informasi atau sekadar teman diskusi. Karena menunjukkan empati langsung. Mengajak ngobrol santai dan menanyakan perasaannya membuat ia merasa diperhatikan. Menawarkan bantuan menunjukkan Anda peduli pada kesejahteraannya, bukan sekadar urusan kerja. Ini bisa membantunya lebih nyaman dan membuka diri. Soal nomor 19, Anda adalah seorang manajer proyek. Salah satu anggota tim Anda baru saja mengalami musibah kehilangan anggota keluarga dekat. Ia tetap masuk kerja karena proyek sedang tenggat, tetapi tampak murung dan beberapa kali menitikkan air mata di mejanya. Bagaimana Anda bersikap? A. Memberikan waktu kepadanya untuk cuti beberapa hari meskipun proyek tenggat, dan mengatur ulang pembagian tugas tim agar pekerjaannya dapat ditanggung sementara oleh orang lain. B. Menghampirinya, menyampaikan belasungkawa dan menanyakan apa ia sanggup melanjutkan pekerjaan. Jika ia bersedia, biarkan ia tetap bekerja agar pikirannya teralihkan dari kesedihan. C. Tidak menyinggung peristiwa duka tersebut karena khawatir ia semakin sedih, perlakukan dia seperti biasa agar suasana kerja tetap normal. D. Menugaskan rekan terdekatnya di tim untuk selalu mendampingi dan mengawasi pekerjaannya, memastikan ia tidak melakukan kesalahan karena sedang tidak fokus. E. Mengadakan penggalangan dana spontan di tim sebagai tanda simpati, dan menyerahkannya kepadanya untuk sedikit meringankan bebannya. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah A. Memberikan waktu kepadanya untuk cuti beberapa hari meskipun proyek tenggat, dan mengatur ulang pembagian tugas tim agar pekerjaannya dapat ditanggung sementara oleh orang lain. Karena menunjukkan empati yang sangat tinggi. Memberikan kesempatan cuti duka dan mengatur penugasan ulang menegaskan bahwa kesejahteraan emosional pegawai adalah prioritas. Meskipun proyek penting, Anda mempertimbangkan kondisi manusiawinya terlebih dahulu. Ini sikap pemimpin yang peduli. Soal nomor 20, dalam perjalanan dinas menuju rapat penting, Anda melihat di pinggir jalan seorang warga kesulitan karena mobilnya mogok. Warga tersebut tampak panik karena menghalangi arus lalu lintas. Jika Anda berhenti membantu, Anda mungkin akan terlambat rapat. Apa yang akan Anda lakukan? A. Tetap melanjutkan perjalanan agar tidak terlambat rapat, karena rapat tersebut juga menyangkut kepentingan banyak orang yang menunggu Anda. B. Berhenti sejenak dan membantu mendorong mobil warga tersebut ke pinggir agar tidak menghalangi jalan. Kemudian segera melanjutkan perjalanan setelah keadaan agak terurai. C. Meminta sopir. Jika Anda menggunakan sopir, atau orang lain di sekitar untuk membantu warga itu, sementara Anda tetap menuju rapat agar tidak terlambat. D. Menghentikan mobil dan membantu sebisanya, kemudian mengabarkan ke panitia rapat bahwa Anda akan terlambat karena ada keadaan darurat di jalan. E. Melewati saja sambil mengabarkan pihak berwenang, seperti polisi lalu lintas, melalui telepon tentang situasi mogok tersebut, sehingga bantuan akan datang tanpa Anda harus berhenti. Silahkan memilih jawaban yang benar. Jawabannya adalah D. Menghentikan mobil dan membantu sebisanya, kemudian mengabarkan ke panitia rapat bahwa Anda akan terlambat karena ada keadaan darurat di jalan. Karena Anda mengutamakan empati dengan langsung membantu sebisanya. Mengabarkan akan terlambat karena alasan darurat menunjukkan Anda juga bertanggung jawab pada kewajiban dinas. Sikap ini sejalan dengan nilai ASN yang humanis. Tugas tercapai, kemanusiaan pun tidak diabaikan. Sebelum lanjut ke soal berikutnya, jangan lupa subscribe jika video ini bermanfaat. Kita akan lanjut ke video selanjutnya. Terima kasih.